but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on the schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, Sudah bersama narasumber kita dengan siapa? Dengan Ibu Harcica ya. Ibu Harcica tapi biasanya saya dipanggil Ica ya, Ibu Ica. Jadi gimana Umi keseruannya ngomongin masalah penjelasan itu ada pengalaman apa aja yang dirasakan sebagai pengajar dan anak-anak saya anak-anak ini itu sebetulnya pertama itu saya itu posisinya sebagai pendamping guru atau biasa disebut teacher ya. Dulu pertama itu saya mengajar di SD Aryan. Di sana diminta sebagai pendamping guru atau shadow teacher untuk anak berkebutuhan khusus yaitu anak ADHD ya. Anak ADHD itu yang memiliki hiperaktif ya. Jadi di situ tuh saya diminta untuk mendampingi anak tersebut yang dimana anak itu tidak bisa diam, dia boleh bertahan hanya untuk 1 menit atau paling lama itu sekitar 5 menit. Selebihnya dia banyak beraktivitas dengan sendiri, kemudian sibuk dengan dunianya sendiri seperti itu. Itu pertama kali saya memegang anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Kayak susah, gimana ada kesulitan gitu. Banyak kesulitannya, ada kendalanya ya, banyak sekali. Nah, kan anak yang saya pegang itu anak ADHD ya, didiagnosa anak ADHD, tapi saya kurang tahu apa dia cenderungnya ada autisnya atau tidak atau bagaimana, tapi dengan psikolognya itu dia didiagnosis dengan ADHD ya. Kemudian kebetulan dia itu sekolahnya bukan di sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, tapi dia sekolahnya di sekolah biasa, sekolah normal atau kita bisa sebut juga sekolah inklusi. Gimana sekolah inklusi itu sekolah normal tapi dia menerima anak yang berkebutuhan khusus gitu. Seperti itu. Ada perbedaan jelas sekali ada perbedaannya. Minimal itu, nah ini kita berbicara dengan sekolah inklusi dulu ya. Sekolah inklusi itu dalam satu kelas itu yang kemarin saya pegang itu, yang saya alami itu memang kebetulan tidak lama ya. Saya sendiri basicnya sebetulnya bukan pendidikan luar biasa, saya itu non pendidik. Cuman pada waktu itu kesempatan saya tuh hanya kesempatannya ditawari untuk menjadi pendamping teacher, pendamping shadow teacher maksudnya untuk anak berkebutuhan khusus itu. Kemudian saya pikir-pikir, saya terima ya, kebetulan memang ada satu urgensi juga pada waktu itu, jadi saya tidak berpikir panjang lagi bagaimana nanti menghadapi anak ini, bagaimana saya mendikte, itu saya tidak kepikiran untuk ke situ. Tapi setelah saya praktekkan ternyata saya lumayan juga saya tuh berpikir ini bagaimana, sedangkan saya sendiri tidak mempunyai keahlian seperti itu. Tapi saya berpikir lagi, saya seorang ibu ya, saya kembali untuk mendidik anak ini saya memakai insting seorang ibu, pendekatannya seperti itu. Jadi bukan pendidikan seorang guru, tapi saya mendekatinya sebagai seorang ibu gitu kan ya. Nah, untuk perbedaannya di sekolah inklusi itu dengan anak normal dan anak berkebutuhan khusus itu beda. Yang saya hadapi ini kan anak ADHD ya. Yang jelas dimana begitu bel sekolah dia masuk ke kelas itu hitungan 5 menit dia boleh tahan. Kemudian sisanya dia keluar lagi. Nah, kesulitannya itu memang ya kalau di sekolah
sekolah inklusi atau sekolah biasa ini, ada sekolah yang memberikan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, ada yang tidak. Nah, sayangnya untuk yang saya mampu mampu ya, yang saya lakukan ini kebetulan fasilitasnya tidak begitu memadai. Jadi selain anak ini mengganggu teman-temannya atau siswa yang lain, juga mempunyai keterbatasan gitu dari fasilitasnya gitu. Namanya untuk sekolah inklusi itu kan memang tidak menyediakan fasilitas ya, jadi itu memadai gitu. Jadi si anak kebutuhan ini inklusi ini kan kebetulan anak hiperaktif, jadi sebenarnya keluar. Nanti begitu dia boring di luar, nanti masuk lagi. Jadi dia sangat mengganggu anak dari iya. Untuk fokus dengan pelajaran nanti dia nggak mampu, susah. Untuk membaca dia belum mampu gitu kan. Untuk memegang pensil aja begitu saya suruh pegang pensil, dia udah nggak mau lepas gitu. Jadi sangat sulit ditebak si anak ADHD ini. Jadi memang seharusnya sekolah juga harus memberikan fasilitas memadai, baik untuk ruangannya, gitu tuh. Kemudian juga tempat untuk belajarnya tuh. Iya, kan katanya ada khusus anak hiperaktif itu ya. Misalkan anak tuh nggak bisa keluar kemana-mana gitu, untuk diam di tempat, jadi seperti itu. Ya. Oke, nah setelah saya diarahin itu, kemudian saya ada kesempatan lagi untuk bekerja di sekolah SDLT ini ya. Kebetulan saya ini betul-betul di sekolah luar biasa kalau sekarang ini, setelah menjadi pendamping shadow teacher ya, atau guru pendamping lah. Kemudian di sekolah SDLT ini kemudian yang saya ketahui itu berbagai macam anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, mulai yang dari autis atau anak yang dengan hambatan biasanya ada dia dengan otaknya, kemudian gangguan dengan interaksi sosialnya. Nah, kemudian juga ada tunarungu ya, atau hambatan pendengaran ya. Kemudian ada lagi yang speech delay, kemudian ada juga tunagrahita, yang itu tunagrahita tuh dengan kecerdasan di bawah rata-rata. Kemudian apalagi ada yang di sana tuh ada gangguan perilaku juga di kebetulan di sana gitu. Jadi tidak boleh, tidak bisa mendengar sedikit berisik, jadi dia tuh merasa terganggu gitu. Dan iya, harus sepi seperti itu. Jadi banyak anak-anak anak-anak yang berkebutuhan khusus macam-macam. Ada yang hiperaktif juga, ADHD itu banyak. Ada berapa orang di situ. Anak yang Down syndrome ada. Jadi berbagai macam-macam lah, kebetulan yang saya sekarang tempat mengajar ini gitu. Jadi metode yang dipelajari itu kan banyak macam. Iya. Banyak halnya juga metode yang Nah, untuk model pembelajarannya sendiri itu kan di sekolah itu, terutama di SDLG-nya itu ya, sudah punya namanya kita sebut tuh sekarang kan namanya alur tujuan pembelajaran kan. Nah, untuk SDLB itu sudah ada namanya CP. CP itu capaian pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus ya. Jadi di situ tuh ada berbagai macam tingkatan-tingkatan, misalkan untuk kelas 1, kelas 2 untuk anak kurang lebih 7 tahun sampai berapa tahun, sampai itu tuh sampai SMA. Kebetulan di tempat sekolah saya ini dari mulai SD, SMP, SMA itu ada semua ya, tapi tidak banyak siswanya. Kalau banyak kitanya bisa pusing ya. Betul. Paling banyak tuh sekarang siswanya sekitar ada 20-an. Itu juga sudah lumayan, ngaturnya luar biasa. Nah,
di kita itu ada namanya CP tuh capaian pembelajaran. Jadi setiap siswa itu dengan masing-masing kondisinya ya ada misalkan yang apa namanya? Misalkan anak yang berkebutuhan khusus autis gitu kan. Eh, Memang kalau autis ini agak susah ya. Autis ini agak susah untuk belajar. Iya, betul, luar biasa begitu saya. Iya, pas kesabarannya luar biasa itu ya. Kemudian anak yang dengan tunagrahita dengan apa kecerdasan mental itu kita harus beberapa kali mengulang karena mereka itu mudah lupa. Kemudian juga kalau misalnya iya betul. Kalau kita ingatkan sekali lagi, kadang yang kita baru sebut aja misalkan 1 menit. Kemudian juga kalau misalnya iya betul. Kalau kita ingatkan sekali lagi, kadang yang kita baru sebut aja misalkan 1 menit atau 2 menit dia belum ya meresponnya tuh lama. Terus yang ketiga tuh anak dengan apa ya? Yang di saya itu ada yang apa? Speech delay juga. Speech delay itu saya sendiri masih belajar untuk mengungkapkan, untuk menangkap apa yang dia apa bicarakan, karena dia sendiri tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa memproduksi suara. Jadi di saya itu ada 5, satu kelas itu ada 5. Jadi anak autisnya parah 1, autis sedang, cenderung sedang itu 1, kemudian yang tunagrahitanya ada 3, kurang lebih 3. Itu kalau misalkan belajar itu dikategorikan ya tentu hal kayak misalkan ini anak autis, ini anak fenomena itu di kelasnya dibagi-bagi apa dijadiin satu dalam satu aja gitu. Itu biasanya disatukan ya. Jadi kita ini di sekolah SDLB ini kita tidak, alhamdulillahnya itu tidak dituntut seperti sekolah-sekolah umum pada umumnya ya. Jadi kalau misalkan kalau sekolah umum itu kan mereka kalau misalkan guru itu dituntut untuk anak harus paham sampai sepaham-pahamnya. Tapi alhamdulillah kita tuh di sekolah SDLB ini kita itu hanya apa ya, anak itu kita mengikuti perkembangan anak atau kemampuan anak disesuaikan saja. Kalau kita memaksakan kehendak kita, anak misalkan anak autis harus bisa seperti ini, kita yang stres sendiri. Karena untuk anak yang autis ini yang saya punya itu di kelas itu cenderung apa ya? Cenderung parah. Ketika didekati oleh saya, awalnya itu interaksinya apa? Agak takut dia. Kemudian suka teriak-teriak. Pada umumnya dia nangis. Saya juga harus bagaimana ini ketika untuk apa menghandle-nya gitu ya. Tapi setelah sekian lama, beberapa minggu kenal dengan saya mulai memahami ini anak autis tidak bisa apa ya, tidak bisa apa namanya, langsung dipaksa untuk belajar begitu. Karena mereka iya belajar betul. Untuk mengenal huruf aja susah ya. Untuk belajar misalkan memegang pensil aja tidak bisa gitu kan. Untuk fokus apalagi tidak bisa. Misalkan mengikuti arahan saya, ini harus begini itu tidak bisa. Ada beberapa anak yang bisa mengikuti, ada beberapa anak yang juga tidak bisa gitu kan ya. Kalau yang bisa itu sekitar 1 atau 2 seperti itu. Jadi kasihan dan betul menangkap pembelajaran. Betul. Nah, untuk misalkan untuk metode pembelajarannya ya. Nah, pembelajarannya itu kita lebih ke apa ya? Misalkan ada apa ya? Kita tuh nanti sekolah tuh difasilitasi dengan komputer, kemudian kita nanti disesuaikan dengan capaian pembelajaran anak nih. Misalkan si anak umur yang 7 tahun, kelas 1 atau kelas 2, kebetulan saya pegang anak kelas 2. Anak kelas 2 itu misalkan pelajaran hari ini misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu anak harus bisa mengenal apa nih? Misalkan huruf vokal A, I, U, E, O.
Misalkan saya apa tuh ngeprint di komputer tuh, kemudian saya bagikan ke anak 5 itu ya. Ada anak yang paham, ada anak yang tidak. Gitu. Anak yang misalkan saya suruh anak-anak hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Anak-anak udah tahu nih apa misalkan apa namanya huruf-huruf 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 vokal itu ada berapa. Kadang ada anak merespon diam aja, ada yang bisa merespon dengan baik, ada gitu kan, tapi untuk mengucapkan susah. Misalkan meresponnya itu lambat, misalkan A, Bu gitu kan, atau B gitu kan, itu bisa seperti itu. Kemudian ada anak yang ya tadi yang autis itu memang tidak bisa merespon sama sekali. Hambatannya seperti itu. Nah, kemudian di tempat saya juga di SD LB itu ada satu namanya program khusus. Program khusus itu namanya apa ya? Di mana anak itu nanti dibutuhkan apa ya? Misalkan udah seperti apa nih? Mereka tuh bisa seperti apa? Misalkan memakai baju sendiri, mengancingkan kain, aku mengancingkan apa namanya? Baju gitu tuh. Ada program khusus seperti itu. Jadi dalam 1 minggu tuh ada 3 kali gitu. Namanya program khusus belajar seperti itu. Ada kalau pelatihan khususnya sih tidak, cuman apa ya? Kita hanya mendapatkan arahan aja dari yang senior-senior yang sudah pengalaman. Nih, untuk anak yang misalkan yang speech delay, yang tidak bisa bicara dengan jelas gitu ya, mereka tidak bisa memproduksi suara nih. Kadang mereka tuh dibantu dengan bahasa isyarat gitu ya. Misalkan yang mengucapkan nama saya gitu ya, Ibu, Ica gitu kan. Kadang bisa mengucapkan dengan apa gerak bibir yang tapi tidak bisa mengeluarkan suara gitu tuh. Tapi kata guru senior saya di situ, coba ibu deketin, coba ibu pegang tangannya, kemudian bapak pegangkan ke leher ibu gitu kan. Nah, untuk untuk dia bisa memproduksi suara sih, dia harus merasakan getaran di tenggorokan, di leher gitu. Nah, dia mungkin bisa nanti suatu saat dia bisa mengikuti kalau mau bicara harus seperti itu sampai ada getaran gitu kan, seperti itu. Nanti selama mengajar tuh kayak you enjoy gitu ya. Sebetulnya awal-awal sih memang luar biasa banyak makanannya sih, banyak ya. Iya, kesulitannya sih pasti ada ya, namanya juga anak-anak gitu kan, dengan anak-anak yang berbagai macam hambatan gitu ya. Tapi di situ saya diberitahu sama senior-senior, ibu santai aja, santai, jangan terlalu banyak dipikirin. Nanti kalau ibu dipikirin bagaimana ngajarin anak-anak begini, nanti ibu yang stres sendiri. Kalau ibu misalkan apa istilahnya tuh, disesuaikan ekspektasi guru, nanti guru sendiri yang akan stres. Karena kan kayak berbeda sama biasa gitu. Betul. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak aja. Anak mampunya begini, sudah biarkan. Misalkan kan ada namanya tuh Fahrul ya. Fahrul itu untuk memegang pensil aja dia susah gitu. Saya kadang mengakali seperti apa gini. Atau saya tangannya atau jarinya gitu ya, sampai saya ikat dengan karet gitu ya. Pensil saya ikat dengan karet. Dia sini nggak mau lepas, saya dilepas gitu kan. Nah, saya akal dengan seperti itu dia nggak mau gitu ya. Jadi ya yang dia mau tuh coba Fahrul di menarik garis gitu ya, menarik garis atau diwarnai ini gambarnya gitu ya. Mewarnai aja dia masih kesulitan gitu. Kadang tangannya begini, kadang dia hanya mampu mencoret-coret aja. Udah Bu, udah nggak mau. Nah, jadi ya saya nggak bisa memaksakan gitu kan. Gimana sih hubungan antara guru dan orang tua? Nah, ini tuh sebelum saya istilahnya sebelum saya kenal dengan anak-anak itu memang
awal-awal itu saya tanya dengan guru senior tuh ya, kenapa si A, si B, si C ini. Terus kemudian juga setelah dengan guru, saya baru dengar mamahnya. Mama, kalau ini tuh si A kenapa mah awalnya? Oh awalnya tuh ini katanya sakit panas, kemudian apa namanya kejang-kejang waktu dia bayi gitu kan ya. Kemudian apa namanya eh sampai dia tuh katanya apa panasnya tinggi, eh sampailah pada dia tuh epilepsi, disebut epilepsi ya. Hampir umur sekian tahun dia sekolah 7 tahun itu katanya kan eh sempat masih masih apa mengalami begitu tapi tidak sesering gitu ya. Eh, itu kenapa mah awalnya? Karena saya kan pengen tahu juga ya. Kalau guru tidak mengetahui anak didiknya, latar belakang anak didiknya kan itu istilahnya apa ya? Itu tuh iya, betul, betul. Ini anak kenapa gitu. Jadi saya dengan orang tua itu ada pendekatan gitu ya. Kemudian, iya Bu, ini tuh begini katanya. Terus, alhamdulillah anaknya tuh sampai sekarang katanya masih di terapi. Oh bagus mah katanya. Memang harus diterapi ya mah kata tuh. Kalau tidak diterapi kasihan nanti anaknya. Kalau bagi orang tua yang mempunyai apa sih pikiran panjang gitu yang atau kemampuan finansialnya cukup, biasanya si anak itu pergi terapi gitu ya. Tapi ada juga sih dengan apa sih, misalkan dengan apa ya, apa namanya kita sebut keterbatasan atau kita menggunakan dengan biasanya dengan ada BPJS gitu ya ada gitu ya. Kan tapi kan tuh kalau kita biasanya pakai terapinya pakai BPJS kan tidak lama ya. Apa namanya prosesnya sekedarnya terapinya gitu kan. Iya, mungkin paling lama tuh 1/2 jam gitu kan terapinya tuh. Nah, saya dengan orang tua itu sering ada komunikasi seperti itu. Dengan guru-guru senior pun saya tanyakan, Ibu ini tuh harusnya memang diterapi sih Bu. Kalau kalau misalkan si anak itu apa tidak tidak pergi terapi, kitanya juga kan kerepotan gitu. Karena memang kita tidak ngurus hanya satu anak aja, kita ngurus 5 anak gitu ya. Ada satu guru tuh kayak saya 5 anak ya dengan berbagai macam hambatan. Ada yang satu guru tuh 2 anak, 2 anak itu juga lumayan super aktif gitu kan ya. Jadi setiap mau pembelajaran ruang kelas itu ditutup kunci. Jadi si anak gak bisa keluyuran gitu kan. Anaknya memang di situ. Seperti jadi kita komunikasi dengan orang tua itu memang harus gitu. Ada nggak ya kayak misalkan dalam kondisinya yang pada misalkan saya mah ada ada seperti itu eh yang apa sih orang tuanya melepaskan betul ya, ada guru aja gitu yang betul selesai sendiri dia urusan guru gitu saya cuma penghasilannya aja ada juga yang seperti itu itu apa ya kan terjadi dengan saya waktu itu mendengar pembicaraan senior, guru senior kan. Si orang tua itu menanyakan, Ibu, kok anak saya belum bisa ini sih? Katanya. Kok anak saya nggak bisa ini sih? Gitu kan. Aduh mama, katanya. Eh, Mama jangan terlalu memaksakan, misalkan si A itu harus bisa begini. Disesuaikan dengan kemampuannya. Karena di sekolah juga, ketika dia misalkan disuruh oleh guru, misalkan untuk mewarnai terus atau untuk menulis dia sendiri kadang apa cepat emosi gitu tuh mungkin karena jenuh atau apa gitu ya karena masing-masing anak itu misalnya kayak anak autis dan saya alami itu ketika saya suruh pegang pensil aja dia gak mau dia menjauh gitu tuh dia sibuk dengan dunia sendiri dengan anak autis itu pas saya konsultasi dengan guru yang pernah pegang anak itu, ini bagaimana cara mengendalinya? Dibiarin aja dulu, dibiarkan gitu kan ya. Nah, untuk seperti yang tadi orang tua yang terlalu banyak menuntut dengan sekolah gitu tuh, bagaimana itu
ya kita beri penjelasan dengan si orang tua tersebut bahwa di sekolah kita hanya semampunya gitu ya, karena memang kita tidak bisa memegang fokus satu anak kecuali kita diberikan satu anak satu guru. Nah itu kita baru bisa fokus seperti itu. Kayaknya itu lebih efisien ya. Betul, betul. Ada satu saat di mana saya pegang anak 5, ya satu kelas itu pegang anak 5. Yang 4-nya nggak masuk, saya hanya pegang 1 orang. Itu saya lumayan bisa pegang, akhirnya fokus ya. Iya. Misalkan si anak itu saya ajarin untuk memegang gunting dan caranya menggunting. Jadi pegang gunting aja dia belum bisa, anak 7 tahun ya. Si contohnya si Pandol itu. Nah, terutama untuk sensor bukan itu, jadi motoriknya dia belum bisa. Ada beberapa di situ, ada 3 orang kalau nggak salah. Pegang gunting aja dia belum mampu ya. Nah itu saya bisa untuk fokus satu anak satu guru. Soal kecerdasan mental gitu. Ada nggak sih kan anak kan suka ada kelebihan susah gitu, apa di sekolahnya ada anak yang itu. Yang saya pernah itu kan kayak ada anak asal dia ya, anak autis. Nah itu tuh kecerdasan mental itu buat kayak ngurang kayak robot gitu. Di situ di sekolah gua kan kayak gitu. Kebetulan sih Mau tentu mau kakek. belum ada ya, belum ada. Tapi kalau misalkan untuk dilatih kemungkinan bisa. Kayak kemarin, kebetulan kemarin itu ada namanya Expo Pendidikan SDLB se-Jawa Barat. Nah di situ itu setiap tahun. Nah kebetulan yang jadi tuan rumah itu Kuningan, diselenggarakannya di Kuningan. Nah setiap anak itu bisa menampilkan sisi kreativitasnya. Sisi kreativitasnya ada di situ tuh. Seperti menari kemarin tuh. Padahal itu tunarungu yang menari, hambatan pendengaran kan. Nah mereka sebetulnya kan tidak bisa mendengar suara ya. Mereka tidak mendengar suara, tetapi hanya mendengar hanya melihat bukan insting, melihat guru pendampingnya melakukan gerakan-gerakan begini. Ketika musiknya dimatikan, dia masih aja menari gini di pentas. Kalau kemungkinan untuk dilatih sih bisa, tapi untuk misalkan kecerdasan yang seperti itu di tempat saya sih belum ada. Hanya seputar mungkin anak bisa dasar-dasar gitu. Misalkan yang ringan-ringan aja nih, misalkan tata boga memasak, seperti itu aja, memasak. Telur, memang itu gitu. Yang begini, misalkan untuk yang robot kayaknya Masih sulit ya. Masih sulit ya. SD, SMA kan Kebetulan di tempat saya, di sekolah saya tuh dari SD sampai SMA. Iya, SD, SMP, SMA. Ada. Iya. gimana sih bilang sosialnya di sama teman. Dia sama ini sama teman-teman apakah ribut apakah biasanya Hubungan sosial sesama anak kebutuhan khusus ya. Hubungan sosialnya cukup lumayan baik ya, anak-anak lumayan baik. Tapi misalkan ada aja sih, misalkan ada aja yang misalkan yang suka usil tuh ada. iya Gurunya diusilin juga ada. Ada anak yang agak ada yang nggak mau diem. Ada yang gurunya diusilin sama anak muridnya juga ada, dipegang gitu, ditoel begini, sampai gurunya, aduh kamu juga bisa diem, kenapa sih gitu kan ya. Iya seperti ada. Dan yang ngusilin sesama temennya juga ada, sampai nangis gitu ada gitu ya. Nah disitulah keseruan hubungan sosial mereka begitu. Bahkan yang suka pukul juga ada, ke sesama temennya juga ada. Kalau jambak-jambakan gue nggak nyampe, nggak cuma pukul. Karena kan ini ya ada sih namanya anaknya sudah remaja.
kalau hitungan umur sih dia sudah SMP, 2 orang nih sama-sama SMP. Tapi kemungkinan kan pikiran mereka kan pikirannya apa ya, kayak pikiran anak kecil kan. Jadi mereka nggak tahu karena mereka tuh berinteraksi sosial yang baik itu bagaimana ya. Ini kan kebetulan perempuan sama laki nih, mereka kadang peluk-pelukan gitu kan, peluk-pelukan gitu. Nah betul, udah dewasa kan. Kadang kalau kita yang melihat ini kan, apa saja, nggak boleh gitu tuh, itu laki-laki gitu kan, nggak boleh gitu kan ya. Tapi si perempuan ini, si anak ini kan nggak paham gitu. Dianggapnya kan hanya teman biasa sih teman ini gitu. hanya juga anaknya laki-laki kecil gitu. Mungkin bagi mereka itu kan bentuk begitu kan. Cuman kan apa ya, kalau yang tidak paham sih mungkin pikirannya apa gitu kan. Iya, kadang-kadang kita suka menerangkan nggak boleh gitu kan. Gitu kan anak-anaknya, nggak boleh itu tuh.